Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu dan teman-teman kelompok 2 dari IKM 5C. Mungkin sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa tidak dapat dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu karena sudah mau dan berkenan meluangkan waktunya untuk hadir menjadi responden dan juga berdiskusi dengan kelompok kami. Mungkin sebelumnya saya sebagai fasilitator atau MC ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aisyah Ainudin dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan program studi Kesehatan Masyarakat dari Universitas Airlangga. Ya, mungkin kepada ibu-ibu yang tidak ada kendala atau bisa menyalakan kameranya, mungkin dipersilakan dan juga mungkin bisa memakai virtual background-nya jika memungkinkan. Ya, mungkin saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada perkenalan dari kelompok 2 dan juga perkenalan dari ibu-ibu responden. Selanjutnya ada penjelasan mengenai metaplan serta permasalahan pneumonia secara garis besar. Kemudian ada sesi diskusi. Selanjutnya ada pemberian materi PPT dan juga pemutaran video terkait pneumonia. Kemudian ada pembacaan notulen terkait diskusi pada hari ini. Dan yang terakhir ada kesan-pesan serta dokumentasi. Ya, mungkin sebelum beranjak ke kegiatan inti, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2 terlebih dahulu, Ibu. Yang pertama mungkin ada co-fasilitator yang akan memandu sesi diskusi pada hari ini. Ada Mas Firman dan juga ada Mbak Sita. Selanjutnya ada pemateri, ada Mbak Anjani dan juga Mbak Nisrina. Selanjutnya ada notulen, ada Mbak Mirza dan Mbak Cintana. Dan ada divisi perlengkapan dan juga PDD atau dokumentasi, ada Mbak Sasha dan Mas Zaid. Ya, baik. Mungkin di sini Ibu-Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, guys. Seperti namanya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Emi Sugiyarti. Baik, Ibu. Mungkin untuk perkenalan Ibu-Ibu yang lain diwakilkan oleh Ibu Emi. Mungkin langsung saja. Di sini ada Ibu Novianda, ada Ibu Anissa, ada Ibu Andri, ada Ibu Diah Ayu Puspita, kemudian ada Ibu Ainun Jariah, dan ada Bunda Yuli. Ya, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Ibu. Tujuan kami, kelompok kami mengadakan kegiatan pada hari ini yaitu membuat metaplan atau berdiskusi begitu dengan ibu-ibu terkait temanya yaitu pneumonia pada balita. Jadi kegiatan ini merupakan upaya kami untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi program kesehatan yang menyasar ibu-ibu atau ibu hamil. Ya, jadi metaplan sendiri itu ibu-ibu adalah suatu metode atau cara gitu ya, yang untuk menggali akar masalah dengan berdiskusi dengan kelompok sasaran terkait topik yang diambil. Dan hari ini kita mengambil topik yaitu pneumonia pada balita. Jadi kami ingin mengetahui seberapa jauh ibu-ibu itu mengetahui penyakit pneumonia pada balita. Nah, perkenalkan saya Nisrina. Jadi pagi ini kita mulai dari pengertian pneumonia ya Bu-Ibu ya, untuk memberikan gambaran singkat gitu terkait apa itu pneumonia. Nah, pneumonia ini merupakan infeksi jaringan paru-paru yang bersifat akut. Nah, ada yang tahu nggak sih akut itu apa gitu kan? Biasanya kan ada istilah kayak penyakit kronis, penyakit akut gitu. Nah, penyakit akut ini mengacu pada kondisi medis yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat.
Tetapi ketika muncul itu menimbulkan serangan dalam waktu yang cepat dan berbahaya. Lalu apa aja sih yang bisa mengakibatkan pneumonia itu? Jadi pneumonia ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, pajanan bahan kimia, atau kerusakan fisik dari paru-paru. Nah, termasuk juga faktor tidak langsung dari penyakit lain ya. Jadi pneumonia ini bisa menjangkit bayi maupun balita, apalagi kalau kekebalan bayi dan balitanya ini sedang rendah. Begitu, Ibu-Ibu. Mungkin selanjutnya bisa kita lakukan sesi diskusi terlebih dahulu dan juga mungkin ada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, nanti sesi diskusi akan dipandu oleh co-fasilitator, yaitu Mas Firman dan Mbak Sita. Di mana co-fasilitator ini akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pneumonia kepada ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ibu-ibu wajib menjawab satu jawaban dalam setiap soal yang diberikan dan mengetik jawaban tersebut pada kolom chat Zoom. Atau bisa menyalakan mic-nya. Jawabannya tidak boleh bercabang nih ibu-ibu, jadi harus satu poin saja. Misalnya contohnya apa yang menyebabkan stunting. Ibu Ainun misalnya menjawab tidak memberikan ASI eksklusif atau menjawab kurang gizi seperti itu. Jadi tidak boleh menjawab kurang ASI dan kurang gizi. Tidak boleh ada kata dan maupun atau. Selanjutnya, notulen akan mengetik jawaban ibu-ibu dan mengkategorikan beberapa jawaban yang mirip menjadi beberapa kategori ke platform yang akan disediakan oleh kelompok kami, yang akan kami share screen di Zoom. Dan yang terakhir yaitu ibu-ibu bisa menyalakan mic-nya saat sesi diskusi dan tanya jawab bersama co-fasilitator. Oke, mungkin perkenalan ya ibu-ibu, nama saya Firman dan juga teman saya di sini juga ada sebagai co-fasilitator yaitu Mbak Sita, yang dimana kita berdua di sini akan memimpin diskusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yasmin tadi. Mungkin bisa dimulai ya ibu-ibu sekalian. Oke, baik ibu-ibu sudah terlihat semua ya ibu-ibu semua ya. Nah, untuk diskusi kali ini pertanyaan yang pertama yaitu apakah ibu-ibu sekalian itu pernah mendengar terkait penyakit pneumonia pada balita itu? Bisa dijawab ya atau tidak ya Ibu di kolom chat Zoom, monggo. Atau mungkin bisa on mic. Oke, kayaknya banyak banget nih yang sudah tahu nih. Mungkin ibu-ibu yang lain yang belum menjawab bisa segera menjawab ya Ibu. Oke, ibu-ibu yang masih belum jawab bisa segera menjawab ya Ibu. Kebanyakan udah pada tahu semua nih, jawabnya sudah tahu. Oke, dari Bu Dia juga tahu ya, bisa jawab ya. Bu Anissa juga ya, Bu Yuli juga ya, Bu Andri juga ya, Bu Ania ya, dan Bu Ani juga ya. Sudah tahu semua ya ibu-ibu berarti ya? Nggak ada yang tidak tahu ya berarti ya? Oke, mungkin pertanyaan pertama, alhamdulillah ibu di sini sudah tahu yang mengenai penyakit pneumonia. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya oleh Mbak Asita. Oke ya, tadi ibu-ibu sudah mengerti mengenai pneumonia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apakah di sekitar lingkungan ibu terdapat balita yang menderita pneumonia? Ibu-ibu bisa menjawab ya atau tidak ya. Monggo ibu-ibu dipersilakan untuk menjawab di kolom chat. Oh ya, berarti masih banyak yang alhamdulillah tidak ada yang menderita pneumonia ya di sekitar lingkungannya. Nah, tadi kan sudah pada tahu nih ibu-ibu penyakit pneumonia itu kayak gimana gitu. Nah terus yang apa sih yang ibu-ibu sekalian tuh ketahui tentang penyakit pneumonia pada balita itu? Mungkin bisa dijawab sepengetahuan ibu-ibu sekalian ya di kolom chat. Kayak mungkin penyakitnya kayak gimana atau kayak apa gitu ibu. Monggo silakan pengetahuan ibu-ibu saja nggak apa-apa.
Oke, dari jawaban Ibu ini bisa dikategorikan ya Ibu ya. Pertandanya pada saat penyakit pneumonia itu batuk-batuk. Terus kategori kedua itu kayak penyakit yang kayak menyerang pernafasan. Lalu juga kategori ketiga yaitu kayak nafasnya jadi cepat dan kesakitan gitu saat nafas. Oke, baik. Tadi sudah bervariasi sekali ya jawabannya. Oke, langsung di pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu-Ibu sendiri, mengapa sih balita itu dapat terkena pneumonia? Mungkin Ibu-Ibu bisa menjelaskan secara singkat pengetahuan Ibu aja, bagaimana sih kok bisa terkena pneumonia? Mungkin bisa dibantu dijawab di kolom chat ya, Ibu-Ibu. Oke, ini bisa di 3 kategori. Oke, seperti PHBS ini bisa dikategorikan, bisa satu kategori dengan lingkungan ini, terus ada juga terpapar asap polusi begitu ya, Ibu-Ibu sekalian. Oke, jawabannya sangat bervariasi sekali. Terima kasih Ibu-Ibu sudah berpartisipasi nih, jawabannya mantep banget nih. Ayo bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, monggo Mas Firman, bisa dilanjut. Oke, terima kasih Mbak Sita. Lanjut ya Ibu-Ibu semua ya diskusinya. Terus untuk pertanyaan kelima, menurut pendapat Ibu-Ibu sekalian tuh bagaimana sih cara mencegah terjadinya pneumonia pada balita begitu Ibu-Ibu? Bisa dijawab sepengetahuan Ibu-Ibu ya di kolom chat. Monggo bisa dijawab Ibu-Ibu. Oke, berarti bisa dikategorikan ya Ibu-Ibu ya dari jawaban Ibu semua itu apa ya? Kayak yang untuk mencegah caranya itu ada dua kategori gitu Ibu. Bisa kita itu mengontrol dari lingkungannya yang dimana kita bisa mempengaruhi dari lingkungan seperti apa pola hidup bersih, ventilasinya dijaga, terus dihindari dari asap rokok dan lain sebagainya begitu. Lalu kategori kedua yang dimana harus makan makanan yang bergizi untuk kebutuhan gizinya terpenuhi, dikasih ASI dan empasi juga. Lalu dengan asupan tersebut itu jadikan daya tahan tubuh balitanya jadi kuat sehingga terhindar dari penyakit pneumonia. Oke, keren banget nih jawabannya nih. Oke, mungkin bisa dilanjut ya Ibu-Ibu ya. Ini diskusinya sudah selesai. Cukup hanya dengan 5 pertanyaan. Mungkin udah keren banget nih jawaban dari Ibu-Ibu itu udah menandakan kalau Ibu-Ibu semua sudah mendapatkan wawasan dasar mengenai pneumonia gitu. Nah, gimana nih Ibu-Ibu? Setelah sesi diskusi tadi, kurang lebih sudah dapat digambarkan terkait penyakit pneumonia secara garis besar. Selanjutnya, saya akan tambahkan pemaparan mengenai pneumonia. Ini dia adalah penyebab pneumonia ya Ibu-Ibu. Penyebab pneumonia bisa disebabkan oleh infeksi karena bakteri, virus, dan jamur. Bakteri yang biasa menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus dan Mycoplasma pneumonia ya Ibu-Ibu. Yang virus yang menyebabkan pneumonia adalah adenovirus, rhinovirus, influenza virus, respiratory syncytial virus, RSV, dan parainfluenza virus ya Ibu-Ibu. Namun, penyakit pneumonia yang disebabkan oleh jamur sangatlah jarang Ibu-Ibu. Next. Ini dia ciri-ciri pneumonia. Gejala awal pneumonia pada anak-anak mungkin mengalami seperti batuk. Batuk pada anak perlu diwaspadai bila disertai dengan sesak nafas Ibu-Ibu, karena bisa jadi mereka terkena gejala pneumonia awal. Yang kedua, ada nafas sesak atau sesak nafas Ibu-Ibu. Untuk mengetahui nafas sesak atau sesak nafas, orang tua bisa menghitung gerakan pada dinding dada atau perut anak saat bernafas Ibu-Ibu. Dikategorikan nafas cepat atau sesak nafas jika frekuensi nafas per menit, yakni umur kurang dari 2 bulan, lebih dari 60 kali per menit. Umur 2-11 bulan,
lebih dari 50 kali per menit, umur 1-5 tahun lebih dari 40 kali per menit, umur 5 tahun ke atas lebih dari 30 kali per menit. Yang ketiga, bisa ada demam, yang keempat nafsu makan berkurang, yang kelima ada lemas, yang keenam gangguan pencernaan seperti diare, yang ketujuh muntah, dan yang terakhir mengeluh nyeri kepala ibu-ibu. Next. Nah, tadi sempat ada sedikit kata faktor resiko di diskusi tadi ya ibu-ibu. Ini dia faktor resiko pneumonia. Yang pertama, anak usia 0-24 bulan lebih rentan dibandingkan anak lebih dari 2 tahun ibu-ibu. Yang kedua, anak laki-laki juga merupakan faktor risiko. Yang ketiga, pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang keempat, tidak diberikan ASI eksklusif. Yang kelima, balita dengan gizi kurang. Yang keenam, balita yang tidak mendapatkan vitamin A. Yang ketujuh, balita yang tidak mendapatkan imunisasi campak. Yang kedelapan, bisa jadi dari faktor lingkungan ibu-ibu. Misalnya, padatan hunian, paparan asap rokok, keberadaan sirkulasi udara di dalam rumah, tinggal bersama anggota keluarga yang memiliki pneumonia, lingkungan dengan sanitasi yang buruk, bisa jadi lebih berisiko besar kelembapan udara, temperatur, musim atau cuaca, dan yang terakhir bisa jadi dari faktor orang tuanya ibu-ibu, misalnya pengetahuan, pendidikan, tingkatan ekonomi, dan pendapatan keluarga. Dalam mengambil tindakan, peran orang tua dalam mencegah terjadinya pneumonia. Jadi, garis besar dari faktor resiko ini, ibu-ibu, anak-anak umumnya lebih beresiko terkena pneumonia dikarenakan sistem imunitas tubuh mereka yang masih lemah dan belum terbentuk sempurna. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita ke bagaimana sih cara pencegahan pneumonia itu. Jadi, tadi saat sesi diskusi kan Ibu-Ibu udah menyebutkan beberapa gejala pneumonia. Nah, pneumonia ini dapat diobati jika diagnosa sedini mungkin. Dan beberapa langkah untuk mencegah pneumonia ini yang pertama dengan pemberian imunisasi PCV. Nah, imunisasi PCV ini dapat memberikan perlindungan yang efektif untuk bayi dan anak-anak terhadap penyakit pneumonia atau radang paru dan bisa didapatkan di puskesmas secara gratis. Keluarga juga berperan sangat penting dalam kesehatan anak, termasuk dalam langkah stop pneumonia. Jadi, sebagian banyak cara pencegahan pneumonia ini udah disebutkan tadi sama ibu-ibu saat sesi diskusi, seperti pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, ditambah empasi selama 2 tahun dengan menu gizi seimbang, lalu menuntaskan imunisasi dasar lengkap yang bisa didapatkan di posyandu. Lalu apabila udah terlihat nih gejala pneumonia pada bayi atau balita seperti yang sudah disebutkan tadi, bisa sesegera mungkin dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan tindakan dokter secepatnya. Lalu juga pastikan kecukupan gizi seimbang pada anak. Nah, ini menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan setelah beraktivitas, lalu menghindarkan lingkungan bayi balita ini dari asap rokok, lalu juga menggunakan air bersih untuk minum, mandi, atau bahkan mencuci pakaian, dan juga bisa dengan makan buah dan sayur setiap hari. Lalu juga bisa dengan memanfaatkan buku KIA untuk mendapatkan informasi kesehatan anak, yang biasanya ini bisa didapatkan di posyandu. Nah, selanjutnya kita akan menonton cuplikan video terkait pemaparan pneumonia lebih lanjut. Tahukah Mams, anak-anak di bawah usia 5 tahun masih sangat rentan mengalami radang. Salah satunya adalah radang pada paru atau yang biasa dikenal dengan sebutan pneumonia. Pneumonia adalah penyakit serius yang dapat menyebabkan komplikasi, bahkan dapat mengancam jiwa anak di bawah usia 5 tahun. Tapi jangan takut Mams. Kabar baiknya, pneumonia dapat dicegah dengan cara yang mudah. Ingin tahu apa itu pneumonia dan bagaimana cara mencegahnya? Ikuti video ini sampai selesai ya.
Apa itu pneumonia? Pneumonia merupakan radang saluran pernapasan akut yang di paru. Tidak ada penyebab tunggal untuk penyakit pneumonia. Pneumonia bisa disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur yang ada di udara. Data dari UNICEF menyatakan bahwa di Indonesia, 16% kematian anak pada tahun 2018 disebabkan oleh pneumonia. Sementara pada tahun 2017, pneumonia merupakan penyakit kematian terbesar kedua pada anak balita. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk mengatasi pneumonia. Dengan 19.000 anak balita meninggal karena penyakit ini pada tahun 2018 saja. Apa saja gejala pneumonia yang perlu Moms ketahui? Moms harus mewaspadai gejala-gejala pneumonia seperti batuk, sesak napas, dan nyeri dada. Napas cepat umumnya disertai dengan tarikan dinding dada yang kuat. Moms bisa hitung kecepatan napas si kecil. Bayi usia kurang dari 2 bulan, frekuensi napasnya adalah 60 kali per menit. Usia 2-12 bulan, 50 kali per menit. Dan usia 1-5 tahun, 4. Jika frekuensi pernapasan lebih dari itu atau sangat cepat, Moms harus segera membawa si kecil ke dokter. Oh iya Moms, pemeriksaan napas bayi ini sebaiknya dilakukan saat kondisi bayi rileks ya, dan jangan dalam keadaan menangis. Bagaimana cara mencegah pneumonia? Untuk melindungi bayi dari pneumonia sejak dini, Moms bisa melakukan langkah-langkah berikut. Berikan ASI eksklusif. Berikan empasi dengan menu gizi seimbang. Pantau selalu tumbuh kembangnya. Jaga kebersihan tempat tinggal agar sirkulasi udara baik dan bebas asap, termasuk asap rokok dan polusi udara. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan selalu mencuci tangan pakai sabun dan berikan imunisasi lengkap. Mengapa imunisasi penting? Imunisasi adalah investasi serta hadiah dari Moms dan Dads untuk masa depan si kecil. Imunisasi lengkap dapat melindungi si kecil dari berbagai radang berbahaya, termasuk pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae atau Pneumococcus, dapat dicegah oleh imunisasi PCV atau Pneumococcal Conjugate Vaccine. Imunisasi PCV memberikan seperti radang selaput otak, radang pada telinga, radang aliran darah, dan sinusitis. WHO atau World Health Organization dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI pun telah merekomendasikan imunisasi PCV ini untuk melindungi si kecil dari pneumonia. Pentingnya imunisasi PCV ini juga menyebabkan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan imunisasi PCV ke dalam program imunisasi rutin. Penetapan ini didasari oleh Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK02.Menkes/2534/2020 tentang pemberian imunisasi PCV. Sejak tahun 2021, Kementerian Kesehatan telah mengadakan program introduksi imunisasi PCV sebagai rencana jangka panjang program vaksinasi pemerintah. Program ini sudah bisa ditemukan di fasilitas kesehatan terdekat di wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Bangka Belitung. Jadwal imunisasi PCV di bawah 2 tahun. Jadwal pemberiannya dilakukan pada umur 2, 4, dan 6 bulan dengan booster pada umur 12-15 bulan. Jika belum diberikan pada umur 7 hingga 12 bulan, berikan PCV 2 kali dengan jarak 1 bulan dan booster setelah umur 12 bulan dengan jarak 2 bulan dari dosis sebelumnya. Moms bisa konsultasikan kepada dokter anak untuk mengetahui jadwal dan dosis imunisasi PCV yang sesuai dengan usia si kecil. Nah Moms, jangan tunda dan jangan ragu untuk konsultasi ke dokter dan melakukan imunisasi sekarang juga. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga yang sudah memutar video. Nah, kepada ibu-ibu sekalian nih, mungkin saya ingin bertanya, apakah sudah ada tambahan informasi atau mungkin ada gambaran lebih luas nih terkait
pneumonia pada balita. Mungkin kepada Ibu Novianda boleh ya, apakah sudah ada gambaran baru atau misalnya oh ternyata pencegahannya ada banyak ya, ada ini, atau masih ada yang belum masih dibingungkan begitu, Bu? Atau sudah menambah informasi? Terima kasih. Sejauh ini saya sudah mengerti dan saya sendiri juga telah memberikan PCP kepada kedua anak saya. Karena sebelumnya saya juga udah tahu faktor resikonya apa, apalagi tinggal di masa pandemi ya. Jadi kita mesti lebih berhati-hati lagi. Selain PHBS dan tentu saja ditambah dengan imunisasi, makanan bergizi dan cek tumbang anak, saya rasa itu sudah mencakup semuanya ya untuk menghindari anak-anak kita yang apalagi di masa pandemi untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti yang dibilang tadi cukup tinggi angka kematiannya di Indonesia. Saya rasa cukup gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Novianda. Berarti alhamdulillah sudah banyak gambaran juga ya dari awal ya Ibu, dan juga sudah memberikan vaksinasi imunisasi kepada bayi. Baik Ibu-Ibu, ini saya akan membacakan notulensi diskusi metaplan mengenai pneumonia pada balita pada hari ini, Minggu 17 September 2022 oleh mahasiswa FKM UNER kelompok 2 IKM 5C 2020 bersama dengan 10 orang narasumber yakni ibu yang memiliki balita dan juga ibu hamil. Untuk pertanyaan pertama, apakah ibu pernah mendengar terkait pneumonia pada balita? Ya atau tidak? Diperoleh satu alur yakni ya. Ibu-ibu sudah mendengar terkait pneumonia pada balita. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah di sekitar lingkungan tempat tinggal ibu ada balita yang menderita pneumonia? Ya atau tidak? Diperoleh dua alur. Alur pertama yakni tidak ada balita yang menderita pneumonia di sekitar tempat tinggal ibu. Dan alur yang kedua yakni ada balita yang menderita pneumonia di sekitar tempat tinggal ibu. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang ibu ketahui mengenai pneumonia pada balita? Diperoleh dua alur. Yang pertama terkait permasalahan pada sistem pernafasan, misalnya saja paru-paru anak mengalami infeksi atau peradangan, kemudian paru-paru basah, sesak nafas, atau nafas cepat. Kemudian untuk alur kedua, yakni berkaitan dengan gejala awal berupa demam yang disertai dengan batuk-batuk. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan hasil notulensi untuk pertanyaan 4 dan juga 5. Untuk pertanyaan 4, menurut pendapat Ibu, mengapa balita dapat terkena pneumonia atau faktor risiko apa yang dapat menyebabkan balita dapat terkena pneumonia? Jadi berdasarkan hasil metaplan diperoleh 3 alur. Alur pertama yaitu faktor risiko dari lingkungan, meliputi perilaku yang tidak menerapkan PHBS, kebersihan lingkungan tidak terjaga, tinggal di sekitar orang dewasa yang juga penderita pneumonia, serta terpapar polusi dan asap rokok. Kemudian untuk alur yang kedua yaitu infeksi paru yang disebabkan virus, bakteri, dan adanya bakteri pada tubuh bayi. Untuk alur yang ketiga yaitu pemberian nutrisi yang kurang serta kurangnya vitamin harian. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, menurut pendapat Ibu bagaimana cara mencegah terjadinya pneumonia pada balita? Berdasarkan hasil metaplan diperoleh 2 alur. Yang pertama yaitu dengan mengendalikan faktor lingkungan. Misalnya menerapkan PHBS, menghindarkan balita dari asap rokok dan polusi, serta menjaga kebersihan lingkungan dan ventilasi. Kemudian alur kedua yaitu berkaitan dengan gizi balita, misalnya dengan memperbaiki gizi balita, pemberian asupan atau MPASI, dan juga pemberian ASI eksklusif yang cukup, serta konsumsi makanan bergizi. Ya, karena serangkaian acara pada hari ini sudah selesai, saya dan juga teman-teman dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah mau dan berkenan hadir untuk melakukan diskusi dan meluangkan waktunya untuk melakukan metaplan terkait pneumonia. Mungkin kesimpulan dari diskusi tadi, rata-rata ibu-ibu di sini sudah tahu semua mengenai penyakit pneumonia. Dibuktikan dengan jawaban ibu-ibu semua ini mengetahui apa itu penyakit pneumonia, kemudian faktor-faktor risikonya, dan juga bagaimana cara mencegahnya. Seperti itu. Ya, mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun salah kata dari kami, kelompok 2. Ya, terima kasih banyak karena juga sudah memberikan feedback dan juga diskusinya sangat aktif.
Semoga ibu-ibu dan juga keluarga senantiasa sehat selalu. Semoga kami juga bisa memberikan ilmu-ilmu yang tadi tuh menjadi insight baru kepada ibu-ibu sekalian. Sekian dari kami untuk kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.